Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa saudara kita tentang keturunan Nabi Muhammad SAW, anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, bukankah Nabi Muhammad SAW putra-putra beliau wafat semasa beliau masih hidup? Lantas bagaimana di zaman ini ada orang-orang yang dikatakan sebagai anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikhwani rahimakumullah, betul, anak cucu Nabi Muhammad SAW memang jalur nasabnya kembali kepada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Dari Sayyidah Fatimah Zahra kemudian kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang bertanya, bagaimana nasab anak cucu Nabi Muhammad SAW bisa dinisbatkan kepada putri Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah, kemudian dari putri Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya adalah dari Al-Quran, di mana dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam nasabnya juga dinisbatkan kepada ibunya, Isa bin Maryam. Ya, Isa bin Maryam. Terus nasabnya ke atas sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu nyambung nasabnya kepada Nabi Adam alaihissalam bukan dari jalur ayah, karena Nabi Isa memang tak punya ayah, tapi jalurnya dari sang ibu. Begitu pula anak keturunan Nabi Muhammad SAW, nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa ma kana min sababi wa nasabi. Setiap sebab penyebab pertalian keturunan dan nasab, pengikat garis keturunan, akan putus pada hari kiamat kecuali sebab dan nasabku. Jadi semua nasab itu akan terputus kecuali beliau-beliau yang nasabnya bersambung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis tersebut, maka kita tidak perlu ragu dan tidak boleh ragu, karena kalau kita ragu berarti kita meragukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ragu berarti kita meragukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri yang menyatakan kalau anak keturunan beliau ila yaumil qiyamah akan ada. Karena itu, adanya anak cucu Nabi Muhammad SAW di berbagai wilayah di belahan dunia, khususnya di negara kita Indonesia tercinta, di mana di negara kita jumlahnya sangat banyak anak cucu Nabi Muhammad SAW, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan beliau-beliau merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu kalau ada yang bertanya, apakah anak cucu Nabi Muhammad SAW di masa ini masih ada? Jawabannya adalah ada, dan sangat banyak jumlahnya, khususnya di Indonesia. Akan tetapi hati-hati, jangan mudah percaya kepada seseorang yang dianggap sebagai anak cucu Nabi, atau seseorang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sebab semua pengakuan butuh bukti. Ya, semua pengakuan butuh bukti. Masalah nasab tidak bisa dibuat main-main. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intasaba ila ghairi abih aw tawalla ghaira mawalih fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, kepada ayahnya orang lain, atau mengakui dirinya sebagai budak orang lain, maka dia dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Kalau ada satu orang tidak mau mengakui ayahnya, dia mengatakan aku anaknya fulan bin fulan, padahal dia bukan anaknya orang tersebut,
maka orang yang seperti itu yang menasabkan dirinya kepada orang lain dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan seluruh umat manusia. Ikhwani rahimakumullah, itu baru mengaku bernasab kepada orang lain, orang biasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, man idda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haram. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengaku-ngaku sebagai anak orang lain sementara dia tahu bahwasanya orang itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Itu mengaku anaknya orang lain, orang biasa, ya, bukan mengaku cucu Nabi Muhammad SAW. Mengaku anaknya orang lain saja, padahal dia tahu itu bukan ayahnya, dia bukan anak orang tersebut, maka menurut Nabi Muhammad SAW, fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya, alias dia tidak akan masuk surga. Lantas bagaimana dengan seseorang yang mengaku dia itu keturunan Nabi SAW, padahal dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ahadin, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi bersabda, sesungguhnya berdusta kepadaku tidak sama dengan berdusta kepada orang lain. Ya, berdusta kepada Nabi SAW tidak sama dengan berdusta kepada orang lain. Barang siapa berdusta dengan nama Nabi Muhammad SAW dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Alias, ya, tempatnya sudah siapkan di neraka buat orang-orang yang berdusta membawa nama Nabi Muhammad SAW. Ini berlaku secara umum dalam bidang apapun, termasuk diantaranya berdusta dengan mengaku sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW. Karena itu, masalah nasab tidak main-main. Alhamdulillah di Indonesia ada lembaga khusus yang menangani masalah nasab anak cucu Nabi Muhammad SAW. Pusatnya ada di Jakarta yang dikenal sebagai Maktab Al-Daimi. Ya, di lembaga itulah di Robito Alawiyah telah mengkoreksi, ya, telah mendata, mencatat orang-orang yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu hati-hati, tapi juga jangan kemudian abai. Kalau ada seorang yang memang dikenal sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW, hormati, muliakan. Tetapi jika ada orang yang mengaku-ngaku, maka kita harus waspada. Dia mungkin palsu. Dia mungkin palsu, cek dan recheck, sehingga kita bisa menghormati dengan benar, memuliakan dengan benar, dan tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah manfaat. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang siapa itu Habib. Karena saya pernah ditanya sama seseorang, Habib, gimana caranya dapat gelar Habib? Sekolahnya di mana? Insyaallah video berikutnya saya akan jawab. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.